Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang studi analisis studi kelayakan awal dari mata pelajaran proyek aplikasi bisnis. Di sini adalah anggota-anggota kelompoknya. Pertama adalah saya sendiri, Jonathan Lumban Batu, ada Yamotu Hozaluku, Indrianti Elizabeth Tambun, Paulina Siaan, dan juga Yohana Angel. Yang pertama pengertian dari discount rate, discount factor, discount cost, return on investment, net present value, dan break even point. Discount rate atau dalam bahasa Indonesia adalah tingkat diskon, adalah interest rate atau tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value atau nilai sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang. Karena nilai sekarang berbeda atau lebih kecil dari nilai di waktu yang akan datang atau future value. Discount factor merupakan bilangan kurang dari 1 yang dipakai untuk mengalihkan suatu jumlah nilai di masa yang akan datang atau future value supaya menjadi nilai sekarang atau present value. Discount factor atau faktor diskon merupakan hubungan dari kebalikan dari tingkat bunga dengan jangka waktu. Rumus perhitungan discount factor adalah 1 plus R dalam kurung R atau dikali R, di mana R adalah tingkat bunga atau tingkat diskon dan N adalah jangka waktu atau biasanya tahunan. Diskon cost adalah biaya sesungguhnya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan guna memperoleh anggaran dari saham biasa, saham preferen, utang maupun laba yang nantinya akan digunakan untuk membiayai suatu investasi maupun proyek operasional dari perusahaan. Return of investment. Pengertian return of investment atau ROI. Return of investment atau ROI adalah besar persen profit yang bisa didapat dari total jumlah aset investasi. Dari definisinya, bisa dikatakan juga bahwa ROI adalah perhitungan yang bisa menunjukkan tingkat seberapa efektif seseorang atau perusahaan mempertaruhkan dana dalam tanam modal berupa investasi. Rumus ROI sama dengan total pendapatan investasi dikurang biaya dikali 100% dibagi biaya investasi. Contoh kasus return of investment. Sebuah perusahaan produksi konten audio visual B Production memberi sejumlah dana kepada agensi hiburan ternama di Indonesia, yaitu H Agensi. Investasi ini ke depannya sehingga saham H Agensi dibeli oleh B Production pada harga 150 juta. Namun karena permasalahan internal, pendapatan H Agensi terpaksa menurun sebanyak 200 juta. Maka ROI yang didapatkan adalah investasi sama dengan 150 juta, cost atau biaya sama dengan 200 juta, ROI sama dengan 150 juta dikurang 200 juta per 150 juta dikali 100%, sama dengan minus 50 juta per 150 juta dikali 100%, sama dengan min 0,33 dikali 100%. Hasilnya sama dengan minus 33%. Penurunan pendapatan biaya mengakibatkan minus pada penghitungan lama. Dalam arti lain, B Production mengalami kerugian, sehingga dapat angka ROI pada minus 33%. Maka tidak perlu mempertahankan penanaman modal yang dilakukan. Net present value.
Net present value atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi, NPV digunakan untuk menentukan profitabilitas dari suatu investasi atau proyek yang diusulkan. Net present value atau NPV merupakan hasil perhitungan yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari aliran pembayaran di masa depan. Analisis ini sering digunakan oleh bisnis dalam hubungannya dengan prediksi arus kas untuk menawarkan gambaran umum tentang keuntungan dari suatu investasi. Rumus net present value NPV sama dengan cash flow per 1 tambah I pangkat T dikurang initial investment, di mana I merupakan required return or discount rate dan T number of time periods. Contoh kasus net present value. Monster Yancy sedang merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar 5 juta US dollar. Investasi ini diproyeksi menghasilkan arus kas 5.600.000 US dollar di tahun depan. Berapa NPV dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian yang diminta adalah 10% dan tidak ada nilai sisa pada akhir proyek? Cash flow atau arus kas 5.600.000 US dollar, initial investment atau investasi awal 5 juta US dollar, discount rate atau tingkat diskon 10%, time atau waktu 1 tahun, NPV 5.600.000 per 1 tambah 0,1 angka 1 kurang 5 juta, NPV 90.909 US dollar. NPV ini menunjukkan bahwa proyek akan menguntungkan sehingga manajer dapat menerimanya. Break-even point. Break-even point atau BAP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Di tanah air, BEP seringkali disebut dengan titik impas, atau istilah populer lainnya, BEP adalah balik modal, meskipun dalam akuntansi. Balik modal sebenarnya diartikan dengan istilah return of investment. Dikutip dari bank rate, atau BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BEP atau unit, total biaya tetap per harga jual per unit kurang biaya variabel atau unit. BEP atau RP, total biaya tetap per 1 kurang total biaya variabel per total hasil penjualan. Contoh kasus break-even point. Total biaya tetap atau VC senilai 100 juta rupiah. Total biaya variabel atau VC per unit senilai 60.000 rupiah. Harga jual barang per unit senilai 80.000 rupiah. Perhitungan BEP unit BEP 100 per 80.000 kurang 60.000 sama dengan 5.000. Perhitungan BEP nominal atau rupiah. BEP 100 juta per 1 kurang 60.000 per 80.000 sama dengan 400 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.